Standarisasi. Jadi bahasa Arab itu punya standar. Semua bahasa punya standar. Cuman ada standar khusus yang keluar dari lisan kita itu bisa dinamakan kalam. Gak asal ngomong, gak asal berkata-kata. Makanya bab yang pertama itu namanya kalam. Sebenarnya sih lebih ke agar kita bisa ngomong bahasa Arab sehari-hari. Man anta, gitu. Madza taf'al, muhawarah, tanya jawab. Atau cukup mengatakan hadza Zaidun. Aina huwa? Hadza janibi. Maka dinamakan sebagai kalam. Nah, artinya sebenarnya yang paling enak sebelum mempelajari Alfiyah itu membiasakan dulu untuk bicara bahasa Arab. Supaya nanti bicaranya kita dikoreksi ke bab mu'rab mabni, itu ke bab alam, ke bab ismul isyarah. Kalam itu ada dua, kalam yang berupa ucapan ataupun kalam yang berupa tulisan. Kebanyakan sih kalau pesantren salaf basisnya NU tuh lebih ke tulisan. Tapi kalau pondok-pondok modern lebih ke ucapan. Ya masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Umumnya yang pinter ngomong bahasa Arab nahwu sorob sih tetap bisa, tapi dasar doang, nggak dalam. Kalau yang seperti pondok-pondok salaf seperti kita Lirboyo, Ploso tuh pada nggak bisa ngomong bahasa Arab, tapi baca kitab kuningnya bagus, ngerti nahwu sorobnya dalam gitu. Sebenarnya yang paling enak sih dua-duanya dapet, gak pinter ngomong dan nahwu sorobnya tabakhur gitu tuh. Cuman ya pastinya tulus zaman, butuh waktu yang lama. Nah karena itu memang Alfiyah itu dibuat untuk orang yang suka bicara bahasa Arab atau untuk orang yang suka menulis bahasa Arab. Kalau hanya sekedar membaca bahasa Arab, Imriti pun sebenarnya rada cukup sih, meskipun nggak sempurna. Kan tahapan kita dalam mempelajari nahwu itu bisa baca kitab kuning. Itu tahapan yang minimum itu tuh. Tahapan maksimumnya adalah kalam ataupun bisa nulis bahasa Arab. Nulis tuh bukan nulis bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Arab ditulis, bikin status lah, bikin status. Qad asy'uru fi qalbi syauqa, misalnya. Kadang aku merasakan rindu. Al-yaum ana kaslan, hari ini saya malas. Imma dhahaban wa imma iyaban. Status saja, bisa jadi saya pergi, bisa jadi saya pulang.
Gitu. Sebenarnya bukan di Alfiyah aja. Di Jurmiyah pun bab pertama kan kalam. Imriti juga bab pertamanya kalam. Itu tuh berlaku untuk orang yang lagi belajar bahasa Arab, Neng, atau Mas, atau kita ngomong bahasa Arab sehari-hari gitu tuh. Nah, ngomongnya kamu tuh bener enggak gitu tuh. Nanti masuk dalam kategori kalam. Nah, sebenarnya kalam itu simple. Bisa jadi kalam kalau misalnya mufid. Mufid aja, mufid. Mufid tuh fi'il madinya afada, yufidu, ifadatan, wa mufadan, fahuwa mufidun. Faidah, faidah. Apa artinya faidah? Faidah itu bisa dimengerti, bisa dipahami, itu namanya mufid. Kalamuk mufid, ucapanmu itu mufid, berfaidah, berguna gitu. Atau insyaallah kalamuk ghairu mufhim, ghairu mufid, ucapan kamu tuh nggak bisa dipahami. Jadi ma makna mufid? Al mufid huwa al mufhim. Mufid itu punya arti memahamkan orang lain. Nah, kalam kita itu sehari-hari udah bener, tapi ke Indonesia. Jadi kalam kita, pembicaraan kita dalam bahasa Indonesia sehari-hari udah bener aja. Karena setiap ucapan kita itu pasti mufid. Tahu buku saya nggak? Pertanyaan. Yang ditanyakan paham. Saya nggak tahu mbak. Bisa jawab, saya nggak tahu mbak. Karena paham atas pertanyaannya. Nah, maka pertanyaannya mufid, jawabannya juga mufid. Gitu. Kalau Mbak Hilda kemana? Itu kan pertanyaan. Terus dijawab. Saya nggak tahu pertanyaannya gimana sih. Ya berarti yang konsep yang ditanya kan. Maksudnya Mbak Hilda kemana? Ulangi pertanyaannya mbak. Mbak Hilda kemana? Waduh, saya nggak paham pertanyaannya mbak. Berarti yang ditanyanya konslet, error dia. Masa pertanyaan begitu aja nggak kalam? Mbak Hilda kemana? Saya nggak tahu mbak. Si penanya, pertanyaannya dipahami oleh orang yang menjawab, jawabannya dipahami oleh orang yang bertanya. Sudah, itu namanya kalam. Kita ngobrol sehari-hari juga kalam. Kita di pondok tuh harus rajin. Terus yang diomongin tuh ngangguk-ngangguk, kalam sudah. Itu aja sih, simple kalau Indonesia tuh. Nah, kalau di bahasa Arab tuh kalam tuh ada standarisasinya. Kalau dalam Alfiyah Ibnu Malik, kalam itu yang penting lafzun mufid. Kalamuna, kalam menurut kita adalah lafzun mufid, lafad yang bisa bikin paham aja udah. Setiap lafad yang bisa bikin paham, sudah itu namanya kalam. Contoh, Aina Zaidun? Hadza soal. Ini adalah pertanyaan. Ma aina Zaidun? Kira-kira yang mendengarkan yafhamu aw la yafham? Yafham. Terus dia jawab la adri. Udah itu kalam. Paham kan? Si penanyanya kalam, si penjawabnya juga kalam. Atau aina Zaidun? Terus yang jawabnya cuma jawab fil bait. Memahamkan nggak fil bait gitu. Memahamkan, udah kalam. Itu aja. Bahkan seperti kelas fi'il amr yang cuma satu kalimat istaqim aja, itu dianggap kalam. Yang penting memahamkan. Istaqim.
istiqomah sih. Istakim gimana? Istiqomah lah. Istaqoma yastaqimu istiqomatan wa mustaqoman fahuwa mustaqimun wa dzaka mustaqomun istaqim. Istiqomah sih. Pengarang kitab kalau bikin contoh tuh luar biasa. Enggak apa karena ibu istaghfir apa istaqim. Supaya nanti kita belajar alfiahnya itu istiqomah. Istaqim. Ya istaqim. Contoh kita lagi diem terus tiba-tiba guru istaqim. Nah. Udah ya. Paham lah ya, paham. Kum, paham. Ijlis, paham. Udah, fi'il amr tuh kalam semua jadinya. Adakah yang nggak kalam? Ya kita ngomong tapi nggak bisa bikin orang paham tuh nggak kalam. Ana ilfasli walakin abi ya'malu fil masna wa ra'isi kana huwa ba'idun jiddan binni wa dhalika kuntu munfaridan fil bait wa ana masyhulun jiddan. So, kamu ente ngomong apa sih? Saya ada di kelas, ayah saya kerja di pabrik, presiden saya jauh dari saya akhirnya sendirian aja di rumah. Coba kamu paham gak? Paham gak begitu? Kamu harus ke puskesmas nih kayaknya nih, ngomong gak nyambung begini gitu. Ya begitu. Apa aja hal-hal yang kira-kira itu ada yang bukain Mbak? Apa aja hal-hal yang membuat sebuah perkataan itu kok tidak paham? Kamu ada orang gila tuh, error itu nggak kalam itu rata-rata tuh. Tapi kadang-kadang kalam juga sih. Rata-rata yang nggak kalam tuh orang gila, orang lindur, lagi pusing tuh. Nah, coba ada orang duduk semangin, itu daun bagus ya, paham nggak? Iya sih. Coba kalau kita makan enak ya, kita mulai kaget nih, maksudnya ya kita makan semuanya lalu kita jadi kambing. Kita yang dengerin tuh, ente udah bangun belum? Jangan-jangan jangan masih ada di alam semesta ini. Terus kita akhirnya naik jadi kurcaci kecil, terus memakan daun-daunan itu kayak surga ya hidup tuh. Kan batuknya, kamu waras ya, ngomong ngapain? Itu nggak kalam, meskipun panjang, tapi kalau bikin kita itu waras enggak, itu berarti nggak kalam. Singkat seperti istaqim, tapi kita langsung paham, mufid, berarti kalam. Udah ya gitu aja sih, paham kan? Maka kalamuna, kalam menurut versi kami adalah lafdun mufidun, lafad yang bisa memahamkan. Kastakim, contohnya seperti istaqim. Misalnya Abi bilang sama Yaya, Kumi, berdirilah. Kalam atau enggak? Kalam sudah. Itu. Irtasil, mandi. Kalam, udah kalam. Kalam tuh gampang sih. Anak kaslan, saya males. Kalam. Bahkan jar majrur saja, tapi itu sebuah jawaban, itu juga merupakan sebuah kalam. Ana Zaid fil hamam, cuman ngomong fil hamam, udah kalam itu. Aina Zaid abuhu wa ummuhu fil hamam. Misal, aina Zaid abuhu wa ummuhu fil hamam.
As'aluka an Zaidin la an abihi wa ummih. As'aluk an Zaid, aina Zaidin? Ammuhu wa ammatuhu fis suq. Hei Zaid, ya Majnun Zaid. Paham nggak? Maka jawabannya ini enggak, apa sih gitu. Saya nanya Zaid, kok dia malah ngelantur kemana-mana. Aina Zaid? Fil hamam. Enak kan? Oh, khalas. Aina Zaid? Yusolli fil musola. Oh, khalas. Aina Zaid? Fil masjid. Khalas. Aina Zaid? Yadhhab ilal madrasah. Khalas. Enak kan ngomong gitu tuh. Aina Zaid? Abuhu wa ummuhu fil hamam. Zaid? Aina Zaid? Ammuhu wa ammatuhu fis suq. Aina Zaid? Baituhu kabir jiddah. Aina Zaid? Majnun, aina Zaid? Maka jawabannya tidak bikin darah tinggi. Ya kan? Yang kita nanya Zaid, dia jawab ibunya, ayahnya. Kita nanya Zaid, dia pamannya. Aina Zaid? Rumahnya kebakaran. Nah, Zaidnya di mana? Zaidnya di mana? Ya rumahnya kebakaran. Nah, itu nah. Thumma kaifa halu Zaid? Kondisinya Zaid gimana? Zaidun fil hamam. Zaidnya ada di kamar mandi. Ya, Zaidnya itu mati, hidup atau gimana? Nih ngobrol sama orang begini nih lama-lama nih, kayaknya kitanya jadi error juga. Nah, dia ngobrol namanya ghairu mufid. Ngobrol sama orang nggak nyambung. Pokoknya gini, kalam itu, kalam versi saya itu lafdzun mufidun. Syaratnya dua saja. Pertama lafadz, kedua mufid. Apa itu lafadz? As-sautul mustamilu ala hurufil hijaiyah. Suara yang keluar dari lisan yang ada huruf hijaiyahnya, maka itu namanya lafadz aja udah. Lafadz. Daizun lafadz atau bukan? Lafadz. Baitun kita balik. Taibun lafadz atau bukan? Dah lafadz aja. Tapi lafadznya harus mufid dong. Gitu, jangan lafadz doang. Kalau lafadz doang fi, ini lafadz fi juga. Aina Zaid? Fi. Aina Zaidun? Fi. Ya kan? Ya, kitanya kan tinggalin aja orang gitu. Karena kalamuhu ghairu mufidin. Ucapannya nggak mufid. Gitu ya. Contoh lagi seperti min, terus dibalik nim. Ya sudahlah, lafadz aja cuma. As-sautu, suara, al-mustamilu, suara yang mengandung ala hurufil hijaiyah, terhadap huruf hijaiyah, maka namanya adalah lafadz. Tapi nggak cukup lafadz doang. Lafdzun terus mufidun. Nah, makna mufid, mufhim. Bisa bikin